Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. NIM 1809446 dari kelas 5A. Di presentasi kedua ini saya akan menjelaskan tentang jQuery dengan teknik acak untuk CRUD dan JSON pada sistem manajemen keuangan di organisasi plugin. Sistem informasi keuangan plugin ini saya sudah mengimplementasikan dari jQuery teknik acak dan JSON. Ini adalah tampilan untuk halaman manajemen keuangan, sedangkan kalau yang ini untuk home dan ini profil, ini untuk manajemen keuangan. Di sistem informasi keuangan plugin ini saya sudah terapkan dari jQuery teknik acak dan JSON. Nah, untuk jQuery sendiri saya sudah menggunakan jQuery yang data tabel untuk menampilkan tabel dari kas, baik untuk tabel pemasukan dan tabel pengeluaran. Nah, untuk penggunaan jQuery yang kedua itu saya menggunakan jQuery SimScroll, yang dimana itu kita bisa otomatis scroll ke bawah ataupun ke atas. Nah, yang ketiga itu saya juga menggunakan jQuery Sparkline dan jQuery Spinner, terus jQuery Step dan jQuery Validation. Nah, di jQuery data tabel ini itu memungkinkan kita membuat tabel dengan fitur pencarian, pigmentation, menampilkan data yang banyak, dan mengambil data juga. Nah, untuk codingan jQuery data tabel ini saya hanya mengimport plugin yang sudah disediakan oleh jQuery data tabel. Ini adalah codingannya. Sedangkan yang untuk jQuery SimScroll ini tuh digunakan untuk mengubah setiap div menjadi scroll bar agar bisa di scroll. Nah, ini tuh memungkinkan untuk mengubah setiap div menjadi scroll bar, yaitu agar bisa di scroll kayak gini. Nah, ini tuh untuk yang jQuery SimScroll saya juga hanya mengimportkan saja. Nah, ini tuh yang data tabel, lalu yang SimScroll, dan ini juga ada jQuery Contour, ini ada Sparkline data plugin. Selanjutnya kita coba menjalankan untuk mengetahui apakah CRUD ini berhasil atau tidak. Kali ini masuk, terus tanggalnya kita pilih tanggal hari ini, tujuannya kas saja, kas web, terus jumlahnya 200. Oh ya, di sistem ini saya juga menggunakan Sheet Alert untuk mempercantik tampilan biar kayak gini. Oke. Kas web ini udah masuk ya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan data. Sekarang
untuk mengedit. Nah, untuk CRUD ini saya juga sudah mengimplementasikan jQuery dengan teknik acak. Sudah terubah, kita coba hapus. Nah, ini tuh yang ketika muncul kotak dialog itu, saya menggunakan Suite Alert. Nah, ini tuh Suite Alert yang untuk CSS-nya, sedangkan untuk yang codingannya itu tuh ini. Data telah ditambahkan, data telah diubah, data telah terhapus. Nah, tadi kan kita sudah mencoba tambah edit hapus, sekarang kita coba search. Misalkan kas objek kan kita ketik dulu, nggak ada karena nggak ada data yang namanya test. Nah, untuk penjelasan sendiri dari tabel pemasukan dan tabel pengeluaran itu sama, ada CRUD-nya, create, read, update, delete. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk di codingannya. Karena di sini saya ada 2 tabel, mungkin di sini saya akan menjelaskan salah satu tabelnya saja untuk yang CRUD dengan teknik acak, karena itu prinsipnya sama, cuma beda di pemanggilannya doang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tuh untuk yang mengget tampilan data tabel pemasukan. Nah, data tabel pemasukan ini tuh untuk tampil yang ini. Untuk tampil yang ini, dia sudah menggunakan yang ini tuh udah menggunakan acak ya. Nah, ini saya di sini membuat function ambil data pemasukan, terus ini saya buat asinkronus acak, terus kan ini URL ini tuh ngelink ke ambil data yang ada di administrator yang ini, function ambil data. Nah, terus tuh saya di sini menggunakan tipenya get. Kenapa sih? Kan kalau di ajak ya, itu tuh kan ada tipe post dan get. Terus kan kenapa sih saya yang diambil data pemasukan itu pakainya get tuh? Karena biar data yang dikirimkan itu akan tampil pada URL ini, akan tampil di sini. Yang caranya tuh di sini saya juga menggunakan tipe yang post. Mungkin nanti ya jelasinnya, ini yang ini dulu. Terus karena ajak sinkronus, makanya di sini saya true kan. Nah, untuk data tipenya itu di sini saya pakai JSON. Nah, ini tuh data tipe dari yang ambil data ini. Nih, itu kayak gini. Ambil data. Nah, ini yang JSON dari ambil data yang ini, data tipenya itu JSON, maka akan tampil kayak gini. Terus ini tuh function kalau misalkan ini tuh udah berjalan dengan sukses. Terus di sini aku juga bikin variabel HTML
tapi nilai value-nya tuh kosongan. Terus di sini aku tuh looping. Kenapa sih di looping? Karena kan JSON yang di sini tuh atau data yang di sini tuh kan banyak. Nih, kan banyak datanya, ada masuk keluar, terus yang masukan juga banyak itu. Makanya aku looping. Terus kan di sistem ini kan juga ada 2 tabel. Itulah penyebab juga kenapa di sini aku looping. Kenapa di sini aku looping ya? Nah, ini kan for i sama dengan 0. I kurang dari data masuk .length terus increment. Nah, ini kan tadi kan di tabel ada 2 tabel, masuk dan keluar. Makanya itu data masuk .length. Sedangkan yang di ini tuh satunya lagi tuh yang di tabel pengeluaran tuh data keluar. Jadi kalau misalkan tabelnya cuma satu tuh gak usah dikasih masuk ataupun keluar, langsung aja data .length karena di sistem ini ada 2, ada pemasukan dan pengeluaran. Makanya di sini saya inisiasinya data masuk dan data keluar. Nah, ini tuh yang length di sini tuh, ini tuh fungsinya tuh untuk memangkas jumlah data yang ada di sini, terus selain itu baru di increment. Nah selanjutnya tuh data kan udah diambil, ini udah keambil lah. Terus tuh aku adjustment ke tabel keluarnya. Nah, ini tuh kan yang tabel ini ya, yang biar tampil tabel ini tuh di adjustment. Nah, ini kan data masuk, terus i-nya itu tuh manggil yang dari ini, array ini kan memanggil data, ini kan memanggil data masuk. Ini kalau yang di sini kan memanggil data keluar. Terus yang ini tuh dari array yang ini. Terus kalau yang tanggal, tujuan, jumlah, ini tuh sesuai dengan yang ada di JSON ini. Tanggal, tujuan, jumlah yang dipanggil atau yang sama dengan kayak yang di database. Nah, ini kan udah. Nah, setelah itu aku memanggil tabel pemasukan yang ada di sini, yang ini body pemasukan HTML ini tuh memanggil dari div yang ada di tabel pemasukan, terus aku init HTML dengan variabel HTML. Maksudnya itu tabel pemasukan itu akan ditumpuk dengan format HTML. Ini tuh sama kayak dengan menumpuk HTML yang sebelumnya itu kosongan, terus aku tumpuk dengan HTML yang baru. Ini bisa juga disebut dengan manipulasi DOM. Nah, terus kalau yang tabel pemasukan ini tuh karena waktu itu aku codingan ini tuh sempat error. Nah, terus aku inisialisasi ulang dengan ini. Nah, antara function yang ambil data pemasukan dan ambil data pengeluaran itu sama.
pembedanya itu kalau misalkan masuk ya masuk, keluar ya keluar gitu. Terus selanjutnya itu saya akan menjelaskan yang tambah data ini menggunakan yang acak ini codingannya. Nah, jadi kan ketika mengklik PTN tambah ini kan PTN tambah. Kita mengklik itu tuh nanti akan melakukan ajak. Nah, URL yang ini tuh ngambil dari yang sini yang ada di tambah keuangan. Nah, untuk eksekusinya kan tambahkan URL-nya ada ditambah keuangan untuk eksekusi datanya. Kemudian saya memberi metode dengan tipe post dan data tipenya itu JSON. Ini kayak gini. Data tipe yang untuk tambah keuangan JSON. Ini kan masih 00 karena kan belum ada isinya orang ini ditambah. Terus kan untuk input data yang ini tuh saya menggunakan serialis jQuery, di mana itu metode ini tuh sangat cepat ketika melakukan insert data atau tambah data. Nah, dalam insert data yang ketika menggunakan serialis ini tuh kita cukup memanggil from. From-nya ini kan from tambah, kita panggil lalu kita serialiskan. Kemudian yang di from tambah ini tuh kan di sini kan ada ID. Nih, yang from tambah ini kan ID-nya from tambah. Terus from yang ini tuh akan membawa seluruh data yang ada di dalamnya. Terus kan kalau misalkan ini tuh udah berjalan dengan sukses, ini functionnya. Nah, terus aku juga bikin variabel HTML tapi value-nya itu kosongan. Terus ini tuh kan yang untuk kalau misalkan ini kan udah hidup kan, kalau misalkan data udah keambil ini baru aku re-engagement yang HTML kosongan ini. Terus habis ini tuh setelah udah selesai ya, proses ini udah selesai, lalu ini aku location reload. Ini tuh fungsinya itu untuk merefresh halaman ini. Kalau misalkan udah tambah data nih, terus merefresh halaman itu menggunakan ini tuh merefresh halaman menggunakan jQuery. Nah, ini tuh yang username tambah status, date, tujuan, modal. Ini yang ini. Nah, ini kan ada yang di hit itu tuh biar dia nggak muncul di tabel ini. Tuh, terus di return false. Nah, yang edit nih sekarang. Nah, kan kalau misalkan kita mengklik button edit, terus akan mengembalikan nilai dari atribut data.id ini. Terus kita ajak dengan tipenya get, terus get data edit yang ada di ini administrator ini. Terus kalau sukses maka akan muncul ini. Kalau model edit akan muncul
ID file keuangan 0. Kenapa 0? Karena ini pakainya array. Array kan dimulai dari indeks ke 0 dihitungnya. Terus ini kan edit yang pemasukan, edit pengeluaran sama, tinggal diganti aja masuk atau keluar gitu. Terus yang untuk hapus tabel ini menggunakan itu set alert yang nanti akan muncul pop-up dialog apakah akan menghapus kayak gitu. Terus untuk yang hapus data pengeluaran juga sama, yang kalau kayak gini kan hapus ini itu kan muncul pop-up ini pakainya set alert. Nah, mungkin yang ajak untuk CRUD-nya udah. Terus selanjutnya saya mau jelasin yang ini, JSON. Nah, di JSON ini tuh saya gunakan JSON yang buat array, karena kan ini kan kumpulan dari beberapa objek ya. Ini kan objeknya kan banyak. Nah, kenapa sih kalau JSON yang tipenya array itu ciri-cirinya itu ada kurung siku dibuka dan ini ditutup. Nah, di elemen JSON ini tuh ada dua, yaitu key dan value. Nah, di mana itu kalau key itu ciri-cirinya itu harus dalam bentuk string, terus diapit oleh dua tanda petik. Nah, kalau misalkan value tipe JSON ini tuh bisa berbentuk array, objek, string, boolean, angka, dan atau bahkan nol. Nah, terus kan objek yang ada di JSON itu selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawa. Nah, di dalam kurung kurawa ini tuh ada nih key dan value. Terus ini kan ada tanda koma ini tuh. Tanda koma itu fungsinya itu untuk memisahkan keduanya. Terus kan ada kalau key itu selalu diikut simbol titik 2 ini untuk membedakan dengan value. Mungkin cukup untuk presentasi sesi kedua ini. Sampai bertemu di presentasi sesi ke-3. Dadah!